Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ferus Fadilah dengan NIM 19042075. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jenis-jenis intervensi sumber daya manusia dalam pengembangan organisasi. Jenis-jenis intervensi SDM. Yang pertama, pelatihan kepekaan, umpan balik melalui survei, konsultasi proses, pembinaan tim kerja, dan kelima, pengembangan kerjasama antar kelompok. Intervensi SDM adalah jenis intervensi yang berfokus pada perubahan dalam kebijakan dan sistem manajemen SDM. Jenis-jenis intervensi SDM meliputi yang pertama, pelatihan kepekaan. Pelatihan kepekaan biasanya memiliki banyak nama pelatihan, seperti kepekaan sensitif training, pelatihan laboratorium, pertemuan kelompok encounter group, atau T-group, kelompok pelatihan. Tetapi semua mengacu pada sebuah metode perubahan perilaku melalui interaksi kelompok yang tidak teratur. Para anggota diajak ke suatu lingkungan yang bebas, dan mereka dapat membicarakan diri mereka sendiri dan proses-proses interaksi di antara mereka, sembari mendapatkan pengarahan yang tidak ketat dari seorang ilmuwan perilaku profesional. Tujuan T-Group adalah meningkatkan kesadaran perilaku terhadap perilaku mereka sendiri dan bagaimana orang lain memandang mereka, memiliki kepekaan terhadap perilaku orang lain, dan mendapatkan pemahaman mengenai proses-proses kelompok. Hal yang coba dicapai meliputi peningkatan kemampuan berempati kepada orang lain, keterampilan mendengarkan, keterbukaan yang lebih besar, toleransi, dan keterampilan resolusi konflik. Yang kedua, umpan balik survei. Umpan balik survei adalah salah satu perangkat untuk menilai sikap anggota organisasi, mengidentifikasi perbedaan di antara persepsi anggota, dan memecahkan perbedaan-perbedaan di pendekatan umpan balik survei. Setiap orang dalam suatu organisasi dapat berpartisipasi dalam umpan balik survei, tetapi yang terpenting adalah keluarga organisasi, manajer dari unit tertentu, dan para karyawan yang melapor langsung kepadanya. Suatu kuesioner biasanya diisi oleh seluruh anggota organisasi. Para anggota diminta untuk mengusulkan pertanyaan atau dapat diwawancarai untuk menentukan isu-isu yang relevan. Data dari kuesioner itu ditabulasi dengan data yang menyangkut keluarga dari seorang individu dan seluruh anggota organisasi, kemudian dibagikan ke karyawan. Data ini selanjutnya menjadi dasar untuk mengidentifikasi masalah dan menjernihkan isu-isu yang mungkin menimbulkan kesulitan. Pada akhirnya, diskusi kelompok dalam pendekatan umpan balik survei harus mendorong para anggota untuk mengidentifikasi implikasi yang mungkin timbul dari temuan-temuan kuesioner tersebut. Yang ketiga, konsultasi proses. Konsultasi proses berfokus pada hubungan interpersonal dan di mana sosial yang terjadi kerja kelompok. Konsultasi proses membantu anggota kelompok mendiagnosis berfungsi kelompok yang fungsinya dan kelompok dan solusi yang tepat terhadap masalah-masalah organisasi. Konsultasi proses KP, proses konsultasi adalah proses di mana konsultasi luar membantu klien. Biasanya seorang manajer untuk menercap, memahami, dan bertindak berdasarkan proses kejadian yang harus dihadapi manajer tersebut. Seorang konsultan membantu klien untuk memahami proses peristiwa yang harus dihadapi dan untuk mengidentifikasi proses-proses yang perlu diperbaikan. KP mirip dengan pelatihan kepekaan dalam asumsinya bahwa keefektifan organisasi dapat meningkatkan dengan pengataan masalah-masalah anti pribadi dan penekaannya pada keterlibatan. Akan tetapi KP lebih terarah pada tugas daripada pelatihan kepekaan. Yang keempat, pembinaan tim kerja. Pembinaan tim kerja adalah intervensi membantu kelompok kerja menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya. Sebagaimana konsultasi proses mengembangkan tim membantu anggota kelompok mendiagnosis proses melalui kelompok dan pemecahan masalah. Tim pembangunan atau team building menggunakan kegiatan-kegiatan interaksi tinggi untuk meningkatkan rasa saling percaya dan terbuka antar anggota tim. Dalam pembahasan ini lebih ditekankan pada tingkat kelompok intragroup dan bukan pengembangan antar kelompok. Pembangunan kelompok dapat dijalankan apabila kegiatan kelompok saling terkait. Sasarannya adalah memperbaiki koordinasi antar anggota yang nantinya akan meningkatkan kinerja tim. Kegiatan-kegiatan yang lazim dipandang sebagai pembangunan tim adalah penetapan tim, pengembangan hubungan antar
antar anggota tim, analisis peran untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota, dan analisis proses tim. Yang kelima, pengembangan kerjasama kelompok. Pengembangan kerjasama antar kelompok atau intergroup development berusaha mengubah sikap, stereotip, dan persepsi satu kelompok terhadap kelompok lain, meskipun ada beberapa pendekatan untuk memperbaiki hubungan antar kelompok. Salah satu metode populer memberikan tekanan dan pemecahan masalah. Dalam metode ini, setiap anggota bertemu sendiri-sendiri untuk mendaftarkan persepsi yang mereka memiliki terhadap kelompok sendiri, kelompok lain, dan bagaimana kelompok tersebut meyakini kelompok lain persepsi terhadap mereka. Kelompok-kelompok tersebut kemudian saling bertukar daftar dan selanjutnya membahas persamaan perbedaannya. Perbedaannya harus dinyatakan secara jelas dan kelompok-kelompok tersebut mencari sebab-sebab kesamaannya. Apabila sebab-sebab ketidaksamaan telah teridentifikasi, kelompok-kelompok tersebut beralih ke fase integrasi bekerja untuk mengembangkan solusi yang akan memperbaiki hubungan antar kelompok. Inilah daftar pustaka yang saya gunakan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.